Selamat sore Pak Dosen, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Magdalena Utoboro. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi mengenai pemahaman saya terhadap buku The Cambridge Companion to Durkheim. Buku ini ditulis oleh Jeffrey Alexander Philip Smith yang diterbitkan di Amerika Serikat oleh Cambridge University Press, New York. Buku ini memiliki hak cipta yang tunduk pada pengecualian hukum dan ketentuan-ketentuan perjanjian lisensi yang kolektif dan relevan. Buku ini pertama kali diterbitkan di tahun 2005, dicetak di Inggris University Press. Buku-buku yang berhubungan dengan Durkheim termasuk The Antimony, Pemikiran Klasik Marx dan Durkheim, Teori Diferensi Sosial dan Perubahan Sosial, Makna Kehidupan Sosial adalah dari elementary karya Durkheim, Kehidupan Keagamaan. Buku-buku tersebut menumbuhkan perbedaan. Kultur sosiologi dalam karakter seorang Gabriela adalah kandidat PhD di Departemen Sosiologi at Universal Cornell. Dia sedang melakukan penelitian komparatif tentang struktur massa segregasi pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, etnis, ras, di masa lalu sosialis, serta ekonomi pasar. Durkheim lahir pada tanggal 15 April tahun 1958 di Epinal, Lorraine. Durkheim, arti Durkheim bagi ilmu sosial dan teori sosial saat ini dengan menempatkan sudut dekonstruktif pada literatur sosiologi standar tentang produksi budaya dan pengetahuan. Itu biasa dalam bidang untuk menyarankan bahwa penulis menghasilkan teks untuk mengirim pesan kepada orang lain sebagai bagian imparti pasar intelektual. Durkheim dan ritual. Meskipun begitu, karena pengaruh Durkheim yang luas pada beberapa disiplin ilmu, perlakuan saya akan sangat selektif dan berfokus di cara-cara di mana ritual terus menjadi pusat pemahaman tidak hanya agama tetapi juga masyarakat. Demikian, Durkheim membuat perbedaan kritis antara waktu profan yang monoton, kendur dan membosankan, dan waktu sakral yang ia cirikan sebagai bui kolektif. Waktu suci dikhususkan terutama untuk ritual. Lebih jauh lagi, komunitas yang diciptakan oleh ritual merupakan inti dari definisi agama Durkheim. Agama adalah sistem kepercayaan dan praktik terpadu yang berhubungan dengan hal-hal yang sakral, yaitu hal-hal yang dipisahkan. Yang kedua, ritual dan asal mula musik. Dalam 1 atau 2 dekade terakhir, sejumlah buku berharga yang berkaitan dengan asal-usul bahasa telah diterbitkan baru pada tahun 2000. Sebuah volume penting berjudul The Origin of Music muncul. Sejumlah artikel dalam volume yang diedit oleh Wallin, Merker, dan Brown ini memulai menunjukkan seperti apa ritual yang disarankan Deacon asalkan konteks asal mula bahasa mungkin seperti yang melibatkan musik. Sementara para kontributor The Origins of Music
tidak sependapat tentang fungsi sosial musik yang berikan nilai evolusioner. Beberapa di antaranya menekankan peran musik dalam menciptakan solidaritas sosial. Yang berikut sifat ritual. Setelah mempertimbangkan akar ritual dan fungsi manusia yang paling mendasar, sekarang kita akan mempertimbangkan lebih dekat fitur dasar ritual tersebut. Tentang ritual dalam beberapa tahun terakhir, Ritual and Religion in the Making of Humanity, karya Roy Rapport. Dalam tradisi antropologi Durkheimian, definisi ritual yang pertama dan sangat padat menurut Rapport, Menurut Rapport adalah pertunjukan urutan tindakan dan ucapan formal yang kurang lebih tidak sama yang tidak sepenuhnya dikodekan oleh para pelaku. Urutan invarian dari tindakan dan ucapan formal membawa kita kembali ke fitur bahasa musi yang mungkin penting dalam transformasi urutan suara yang tidak berarti menjadi sangat padat. Dalam arti tidak dibedakan, tetapi masih secara referensial dan emosional peristiwa yang bermakna dan sehat. Aspek kunci dari peristiwa transisi ini adalah redundansi penting dalam membantu manusia berpindah dari makna indeks ke makna simbolis. Yang berikut topik dalam karya Mary Douglas. Mary Douglas adalah dokumen hidup yang paling menarik. Karyanya banyak dan dia sering kembali ke topik ritual. Dalam ruang yang sangat singkat, saya ingin berkonsentrasi pada bukunya yang awal. Sebagai pusat perhatian terhadap ancaman ritual dan kehidupan kontemporer, sumber dan makna anti-ritualisme dan kemungkinan untuk melawannya. Dia mulainya upaya untuk memahami kecenderungan ritual dan anti-ritual dalam kehidupan modern dengan beberapa pengamatan menarik dari Basil Bernstein tentang keluarga London pada pertengahan abad ke-20 dan menggunakannya untuk membangun teori umum tentang hubungan antara kontrol sosial dan kode simbolik. Yang berikut ritual di berbagai bidang kehidupan. Masyarakat tidak memahami ritual dengan baik dan bagi banyak dari kita bahkan istilah itu merendahkan lebih jauh ritual keagamaan besar yang di hampir semua masyarakat sebelumnya membawa apa yang disebut Rapport. Pada tahun 1999, makna tingkat tinggi tersebut difritasisasi sehingga mereka bertindak bukan untuk masyarakat secara keseluruhan, tetapi hanya untuk kelompok orang percaya tertentu yang merayakan istilah sekularisasi yang ambigu dan dapat digunakan untuk menggambarkan tidak hanya dugaan kemunduran agama, tetapi juga kemunduran ritual. Lanjut. Meskipun beberapa bentuk ritual menjadi kurang jelas atau mundur dari ruang publik, juga benar bahwa dalam masyarakat kontemporer kita tetap dikelilingi oleh ritual dan berbagai bentuk. Selamat sore Pak dosen, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Magdalena Utoboro. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan materi sosiologi tentang mengenai pemahaman saya tentang buku The Cambridge Companion to Durkheim. Buku ini ditulis oleh seorang Alexander dan Philip Smith, diterbitkan di Amerika Serikat oleh Cambridge University Press, New York.
Buku ini memiliki hak cipta yang tunduk pada pengecualian hukum dan ketentuan perjanjian lisensi yang kolektif dan relevan. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan dicetak di Inggris University Press. Buku-buku ini berhubungan dengan Durkheim, termasuk The Antimony, pemikiran klasik, Marx, dan Durkheim. Teori sosial, perubahan sosial, makna kehidupan sosial adalah diametri karya Durkheim, kehidupan keagamaan. Buku-buku tersebut menumbuhkan perbedaan yang ada. Kultur sosiologi dalam praktek seorang Gabriela adalah kandidat PhD di Departemen Sosiologi di Universitas Cornell. Dia sedang melakukan penelitian komparatif tentang struktur masa segregasi pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, etnis di masa lalu sosialis serta ekonomi pasar. Kepercayaan sangat penting dalam proses di mana masyarakat menjadi sadar akan dirinya sendiri, tetapi mereka muncul dari mengekspresikan gerakan fisik homogen yang membentuk ritual. Dengan demikian, Durkheim tidak mengizinkan sebuah interpretasi simbolik dari ritual yang mencoba untuk membacakan makna simbolis dari peristiwa-peristiwa yang diamati. Jadi, sehubungan dengan pemahaman Durkheim tentang ritual, penegakan sosiali yang utama. Sebuah dunia makna simbolis dapat memang muncul dari pemberlakuan semacam itu. Sebuah dunia dengan banyak implikasi untuk sisa kehidupan sosial. Tetapi pemberlakuan ritual mempertahankan keunggulan dan tidak dapat direduksi menjadi simbol-simbol yang berasal darinya karena ritual untuk Durkheim, terutama tentang rasa sakral di mana agama dan sosial hampir dapat dipertukarkan. Pekerjaan selanjutnya tentang ritual di bawah pengaruhnya tidak bergerak jauh melampaui dirinya dengan menempatkan ritual sebagai inti dari segala jenis interaksi. Sementara di satu sisi ini dapat dilihat sebagai perluasan gagasan ritual untuk memasukkan ritual sekuler, perkembangan yang sama, dan dapat dilihat sebagai pengungkapan elemen yang sakral dan dengan demikian religius pada dasar tindakan sosial dan apapun. Karena pengaruh Durkheim yang luas pada beberapa disiplin ilmu, perlakuan saya akan sangat selektif. Saya akan berfokus pada cara-cara di mana ritual terus menjadi pusat pemahaman tidak hanya agama tetapi juga masyarakat. Dengan demikian, Durkheim membuat perbedaan kritis antara waktu profan yang menonton, kendur membosankan, dan waktu sakral yang dicirikan sebagai bui kolektif. Waktu suci dikhususkan terutama untuk ritual. Lebih jauh lagi, komunitas yang diciptakan oleh ritual merupakan inti dari definisi agama Durkheim. Agama adalah sistem kepercayaan dan praktik terpadu yang berhubungan dengan hal-hal yang sakral, yaitu hal-hal yang dipisahkan dan dilarang. Kepercayaan dan praktik yang menyatu menjadi satu kesatuan, satu komunitas moral yang disebut gereja.